Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 dalam mata kuliah Inovasi Pendidikan, di mana dalam video ini saya akan menjelaskan atau tata cara penggunaan tentang aplikasi SPSS, di mana sebelumnya kita harus mengenal apa itu aplikasi SPSS, di mana aplikasi SPSS ini adalah program yang berguna untuk menganalisis data statistik yang dapat digunakan untuk hampir seluruh file data dan membuat laporan dalam bentuk tabulasi, grafik, dan plot untuk berbagai distribusi maupun statistik deskriptif. Sebelum menggunakan aplikasi SPSS, terlebih dahulu kita harus mendownload aplikasi tersebut. Nah, setelah kita mendownloadnya, kita buka itu kita akan ditampilkan dengan dua layar. Yang pertama, layar yang memiliki garis-garis atau kotak-kotak. Yang kedua yaitu layar yang putih bersih. Nah, di dalam seperti ini, layar yang kedua yaitu layar yang putih. Nah, dalam layar ini kita akan ditampilkan dengan kotak-kotak yang banyak ya. Yang pertama, dalam satu kotak itu atau satu kolom itu terdapat name, type, white, decimal, labels, values, missing, columns, align, measures. Nah, kita lihat lagi di pojok kiri. Di pojok kiri kita terdapat ya dua pilihan. Yang pertama, data view dan variable view. Di mana data view ini itu tempatnya untuk memasukkan atau tempat menginput data ya. Tempatnya menginput data, sedangkan variable view itu untuk memasukkan data, di mana kita memasukkan variabel-variabelnya itu di dalam variable view, di lembar kerjanya variable view. Nah, di variable view ini kita ketiklah, seumpama ya kita menggunakan, saya akan membuat contohnya seperti contoh nih. Yang pertama, di tabel pertama, di kolom pertama ini saya isi dengan nama. Nah, setelah saya isi nama, saya klik lagi di samping di bawahnya, maka akan muncul di kolom-kolom selanjutnya atau di samping-samping kolomnya itu akan muncul seperti di type-nya tuh bacaan numerik, width. Nah, di dalam bacaan di nama ini kita kan tidak memerlukan sebuah angka. Nah, di situ kita akan mengolahnya lagi seperti apa yang kita butuhkan ya. Nah, nama itu kan tidak perlu memerlukan angka, jadi type-nya kita ubah. Di situ jika muncul numerik, kita ubah menjadi string. Nah, kita oke-kan. Selanjutnya, di label ini di tempat untuk memperjelas variabelnya. Memperjelas variabel, lalu selanjutnya di align kita membuat variabel itu untuk rata tengah atau rata kiri sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Nah, yang di kolom kedua atau di baris kedua saya akan mengisi dengan tinggi badan. Nah, jika di sini kita tidak bisa menggunakan kata spasi, sini saya coba ya, kita menggunakan spasi. Nah, di sini saya menggunakan spasi, saya klik. Nah, dia tidak keluar sebab di sini tidak menerima yang spasi di variable name, karena sebab katanya variable name contain an illegal character. Nah, jadi kita ubah di sini seperti singkatan aja ya, kita buat
Nah, di sini kita buat jadi TB atau tinggi badan itu kita singkat jadi TB. Kita klik. Nah, di tinggi badan kita kan memerlukan angka. Nah, jadi kita di sini di tab-nya itu menggunakan numerik. Nah, di label itu kita bisa memperjelas TB itu apa. Di sini kita bisa menggunakan spasi. Tinggi badan. Nah, selanjutnya nah kita akan menggunakan sebuah simbol ya. Makanya di sini saya akan membuat contohnya seperti genre. Nah, genre itu kan. Nah, di sini saya menggunakan numerik. Sebenarnya bisa menggunakan string, bisa menggunakan numerik. Saya menggunakan numerik sebab saya menggunakan simbol. Nah, simbolnya itu seperti angka 1 dan angka 2. Nah, di sini kita di label kita perjelas. Di sini kita perjelas sebagai jenis kelamin. Maaf. Jenis kelamin. Nah, di value karena kita menggunakan simbol kan. Nah, kita bisa mengisi di sini apa arti dari simbol itu seperti angka 1 untuk laki-laki. Kita add. Lalu angka 2 perempuan. Angka 2 perempuan. Nah, kita add. Nah, di sini kita oke kan. Di sini kita tidak perlu ya, di gender ini kita tidak memerlukan desimal. Jadi di sini kan angka 2. Jadi saya kurangi jadi 0, maka kita tidak desimal itu angka di belakang koma. Jadi kita tidak perlukan itu, jadi kita nolkan. Nah, kan sudah selesai kita isi. Kita akan melihat hasil apa yang kita isi ini di variabel view di data kembar kerja kita di data view. Nah, nih ada nama, TB, genre. Nah, kalau di TB ini nanti itu akan di lembar output atau di lembar yang putih tadi, dia itu akan menjadi tinggi badan, tidak seperti ini. Nah, kita umpamakan lagi, kita isi lagi ya. Seperti nama orangnya, nama seseorang. Nah, di sini saya menggunakan nama seorang laki-laki, perempuan. Nah, di tinggi badan kita isi juga, sesuaikan saja. Dengan data yang kita olah ya. Nah, di genre kita kan tadi menggunakan angka, menggunakan simbol. Jadi di sini kita menggunakan 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Nah, kita di sini isi 2 untuk perempuan. Nah, untuk melihat benar atau salahnya ini isinya laki-laki atau perempuan, kita dapat melihat di view. Kita buka view, lalu kita klik value labels, kita cari value labels, kita klik
maka akan keluar laki-laki, perempuan, perempuan, laki-laki. Nah, sesuai dengan apa yang kita keluarkan dalam simbol tadi. Nah, dalam variable view kita juga bisa, kita sudah mengisi data view, kita juga bisa menambahkan lagi dalam variable view. Di sini seperti saya contohkan ya, di sini berat badan. Nah, karena tidak bisa memakai spasi, jadi saya singkat saja jadi BB. Nah, di sini numerik, desimalnya saya nolkan, di label saya jelaskan. Sudah, kita buka lagi data view-nya. Nah, di sini akan terisi dia BB atau berat badan. Nah, di sini kita dapat mengisi lagi sesuai dengan apa yang diperlukan dalam data kita yang kita miliki. Di sini tidak harus ya dia nama, TB atau genre atau BB. Dia sesuaikan dengan data yang akan kita kerjakan, data yang akan kita isi atau kita kerjakan untuk kita perbuat ya. Nah, BB itu kita isi Nah, sudah kita isi lengkap ya. Nah, jika kita ingin membuat lembaran mengisi lembaran kosong tadi atau di lembar output, kita lihat di sini seperti kita membuat di analis, deskriptif, statistik. Kita lihat frekuensinya. Nah, di sini frekuensinya kita tinggal pindahkan apa yang kita inginkan, seperti tinggi badannya, kan kita membutuhkan nama, tinggi badannya. Kita klik lalu kita pindahkan. Nah, kita di sini membutuhkan statistik. Nah, statistik di sini kita menggunakan seumpama median. Continue. Lalu kita oke-kan. Kita tunggu berapa menit. Nah, dia akan keluar seperti ini. Nih, frekuensi tables. Nah, nama kan kita minta tadi di median. Mediannya kita lihat ke bawah. Nah, ini tadi tinggi badannya. Ini tinggi badannya frekuensinya cuma 1, sesuai ya dengan apa yang kita dapatkan tadi, kita keluarkan dari data tadi. Lalu, jika kita ingin seperti membuat diagram, nah kita bisa membuka lagi analis, deskriptif statistik, frekuensi lagi. Kita buka di sini chart. Kita pilih bar chart kah, pie chart kah, atau histogram. Nah, di sini saya menggunakan histogram. Kita continue, lalu kita oke-kan. Maka kita lihat di lembar kerja kita di output, di lembar output. Nah, di sini dia akan keluar. Dia akan keluar seperti ini. Tunggu, ini seperti ini. Di tinggi badan ya. Sudah. Nah, di situ tinggal kita save. Kita kembali lagi ke data kita. Nah, jika kita ingin meng-save-nya, tinggal kita save file name. Kita buka ini save. Nah, kita tulis di sini data.
maka kita save, maka dia akan tersimpan dalam dokumen kita sendiri. Nah, di sini pun kita juga bisa, yang lembar outputnya juga kita bisa simpan seperti yang kita buat tadi, counter save. Nah, tadi datanya ya, tadi data di bagian untitled, ini data bagian output. Nah, selesai. Nah, cukup sekian video saya kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.